Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah menyatakan begini, maukah kutunjukkan seorang wanita penghuni surga yang sedang berjalan-jalan di bumi? Suairah al-Asadiyah, ini perempuan dulu pernah datang kepada Rasulullah SAW minta doakan supaya sakit ayannya, epilepsinya itu sembuh kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW itu menjawab kepada wanita yang meminta ini, jika engkau berkehendak agar kemudian kamu sembuh dari sakit, akan aku doakan, kata Rasulullah SAW. Tetapi setelah sembuh ini, kebaikan dan kejelekanmu akan dicatat oleh Allah, lalu akan dihisap nanti di akhirat. Namun apabila engkau sabar dengan penyakitmu, maka engkau dijamin bahwa Quran itu tidak diturunkan untuk menyulitkan manusia, tetapi justru akan menjadi peringatan buat orang-orang yang takut kepada Allah. Apakah kita kemudian akan sama seperti orang-orang musyrik Quraisy, seolah-olah kemudian ajaran-ajaran agama itu sesuatu yang menyulitkan? Padahal sekarang penelitian tentang apapun ritual ibadah dalam Islam itu sungguh sangat luar biasa. Mulai dari sholat dikaji, gerakan-gerakan sholatnya, kemudian puasa yang luar biasa. Lalu akankah kita kemudian justru melakukan hal yang sebaliknya? Bodoh, sangat naif kalau kita kemudian berperilaku seolah-olah seperti orang musyrik. Kalimat Mutarraf bin Asyikir itu ketika melihat anaknya beribadahnya terlalu luar biasa sampai melupakan apapun dunia, lalu beliau mengatakan begini, nak, kebaikan itu berada di antara dua keburukan. Apa dua keburukan itu? Berlebih-lebihan atau mengenteng-enteng. Jadi pahalanya orang yang jauh jalannya ke masjid itu bukan karena masalah sulitnya atau payahnya dan capeknya, bukan, tetapi dinilai karena kesabarannya saat dia diuji dengan jarak yang jauh, tetapi tetap mau datang untuk menjalankan ibadah salat berjamaah. Nah, Allah sendiri tidak ingin hamba-hambanya dalam keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarna an nusliha ma'isyatana linainis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kajian tentang kaidah-kaidah beramal supaya amal kita menjadi amal yang dicintai oleh Allah, menjadi amal yang utama, maka saya mengajak beberapa menit untuk bermuhasabah sedikit, mengingatkan kembali tentang kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti yang pernah saya sampaikan, Imam As-Samarkandi itu menyebutkan 5 alasan kenapa kita harus lebih banyak menangis ketimbang tertawa. Salah satu di antara 5 itu adalah karena di antara kita sampai saat ini tidak ada satupun yang tahu, tidak ada satupun yang memastikan bahwa kita saat ini dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu sudah berada di posisi sudah diridhoi Allah atau masih belum. Tidak ada yang tahu. Apakah dengan ketaatan-ketaatan yang sudah kita lakukan Allah sudah ridho kepada kita atau belum? Oleh karena itu ada seorang alim menyatakan, al-ayyamu tamdi wala adri hal azdadtu qurban minallah
au bu'dam minallah hal nuhasibu anfusana ala hadzal amr. Hari-hari telah berlalu sedangkan kita tidak ada yang tahu apakah apa yang kita lakukan selama ini sudah semakin menunjukkan dekat kepada Allah atau justru jauh. Inilah yang harus sama-sama kita bermuhasabah tentang itu. Bapak dan Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ala al-humuma hamma wahida hamma akhiratihi kafahullahu hamma dunya wa man tasha'abat bihi al-humum fi ahwalid dunya lam yubalillah fi ayyi audayatiha halak." Ini hadis agak keras mengingatkan kepada kita. Beliau bersabda, orang yang menjadikan kegelisahan hidupnya hanya satu saja, yaitu kegelisahan tentang nasibnya di akhirat, maka nanti Allah akan cukupkan urusan-urusan dunianya. Tetapi sebaliknya, orang yang menjadikan kegelisahan hidupnya setiap hari hanya persoalan-persoalan dunia, maka Allah tidak akan peduli kepada dia nanti dia mati di mana, dia celaka di mana, dibinasa di mana, itu Allah tidak peduli. Siapa yang menjadikan kegelisahan hidupnya hanya satu hal saja, tentang nasibnya nanti di akhirat, maka urusan dunianya akan dicukupkan oleh Allah dan menjadi kecil. Tetapi yang setiap hari mikir tentang kegelisahan-kegelisahan tentang dunia saja, maka Allah tidak akan peduli nanti dia akan binasa, dia akan mati, dia akan hancur di mana. Allah tidak peduli. Apakah dia akan mati dalam masalah jabatan dan kekuasaan yang setiap hari dia pikirkan? Apakah dia akan mati dan hancur dengan harta yang dia cari? Apakah dia akan mati dengan wanita yang menjadi idamannya? Allah tidak peduli itu. Kalau setiap hari kegelisahan hidupnya hanya mikirkan masalah persoalan dunia, Allah tidak peduli bagaimana dia hancur nanti, bagaimana dia binasa dan bagaimana dia mati. Tapi kalau orang itu menjadikan kegelisahan hidupnya hanya mikirkan nasibnya di akhirat, maka Allah akan cukupkan persoalan dunia dan semua urusan-urusan dunianya menjadi kecil buat dia. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masyiral muslimin rahimakumullah, maka tentu ketika ada seorang alim yang memberikan sebuah gambaran, cobalah kalau kita ingin melihat tentang kesedihan-kesedihan, kegelisahan-kegelisahan hidup kita, memikirkan apa yang terjadi pada diri kita, coba dibaca Quran surat Al-Hadid utuh itu, lalu kemudian satu-satu ayat dicermati, dipahami, ditafakuri. Quran surat Al-Hadid itu akan banyak memberikan gambaran-gambaran tentang kegelisahan kita. Nah, diantaranya Quran surat Al-Hadid ayat 20 ini sebagai sebuah muhasabah buat kita. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa banyak waktu yang lalaikan diri kita di dunia ini, sehingga kemudian kita banyak tertipu oleh kesenangan-kesenangan dunia. Allah sudah mengingatkan itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanya kesenangan-kesenangan yang menipu. Kita cari apa saja sebenarnya itu adalah kesenangan-kesenangan yang menipu sih. Lalu kemudian teguran Allah di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 16. Di situ disebutkan ditegur oleh Allah kita ini sudah
lama berislam, lebih dari orang-orang yang baru saja masuk Islam misalnya, sudah lama berislam, tetapi kadang-kadang kita menerima Islam itu tidak dengan utuh. Bahkan lebih parahnya lagi, kadang-kadang kita belajar tentang dalil-dalil kebenaran, belajar tentang perintah-perintah Allah, belajar tentang apa-apa yang dilarang oleh Allah, tetapi semuanya kita langgar. Maka kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Ini teguran-teguran Allah dalam Quran surat Al-Hadid. Di situ juga disebutkan dalam Quran surat Al-Hadid nanti Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kelompok orang-orang di dalam kegelapan nanti di akhirat. Tidakkah kemudian kita berpikir tentang itu? Maka kesedihan dunia mana yang lebih menyedihkan tentang nasib di akhirat itu? Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 23 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan terlalu bersedih dengan apa yang luput, dengan apa yang tidak kita dapat, dan jangan terlalu senang dengan apa yang kita peroleh di dunia ini. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Masyiral muslimin rahimakumullah, saya ingin sedikit menyampaikan, ada buku bestseller di Mesir itu, kitabnya berjudul Nisa'ulaha Tarikh, pengarangnya adalah Ummu Isra Arafa Bayyumi. Itu bercerita tentang kisah-kisah hidup wanita yang mengubah sejarah dunia. Itu luar biasa. Ada 66 wanita yang dicatat, ditulis oleh beliau dengan tulisan yang luar biasa. Bapak dan Ibu bisa membaca buku itu, terutama ibu-ibu, bagus itu. 66 wanita yang merubah dunia, dan itu semua gambaran tentang perempuan yang ada di dunia ini. Luar biasa itu. Nah, salah satu di antara perempuan yang diceritakan di dalam kitab Nisa Laha Tarikh itu, di perempuan yang ke-26 namanya adalah Su'airah Al-Asadiyah. Su'airah Al-Asadiyah ini adalah seorang wanita, ditulis di situ, penghuni surga, wanita penghuni surga yang berjalan di bumi. Wanita penghuni surga yang berjalan di bumi. Nah, ceritanya ini sudah kita dengar semuanya, sama-sama kita tahu. Atau Al-Khuraisani itu meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah menyatakan begini, maukah kutunjukkan seorang wanita penghuni surga yang sedang berjalan-jalan di bumi? Lalu kemudian perawi ini mengatakan, lalu kemudian Ibnu Abbas menunjukkan seorang perempuan yang kuning, orangnya agak besar. Lalu kemudian dia mengatakan, ingat enggak, ini perempuan namanya adalah Su'airah Al-Asadiyah. Kalau di riwayat lain itu tidak disebutkan wanita ini, tapi kemudian di kitab ini disebutkan namanya Su'airah Al-Asadiyah. Ingat enggak, ini perempuan dulu pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta doakan supaya sakit ayannya, sakit epilepsinya itu sembuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini punya penyakit ayan, saya epilepsi, tolong doakan agar aku sembuh dari penyakitku. Ini hal permintaan yang umum dan wajar. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaran Rasulullah? In syi'ti da'utullah azza wa jalla ayyu afiyaki mimma biki wa yaktubu laki hasanatika wa sayyiatika wa in syi'ti fasbiri walakil jannah. Ini yang mungkin yang jarang kita dengar. Rasulullah ketika dimintai oleh seorang perempuan atau seorang wanita yang punya penyakit ayan epilepsi itu, minta, ya Rasulullah, doakan aku agar sembuh gitu.
Maka kemudian Rasulullah SAW itu menjawab kepada wanita yang meminta ini, jika engkau berkehendak agar kemudian kamu sembuh dari sakit, akan aku doakan, kata Rasulullah SAW. Tetapi setelah sembuh ini, kebaikan dan kejelekanmu akan dicatat oleh Allah, lalu akan dihisap nanti di akhirat. Namun apabila engkau sabar dengan penyakitmu, maka engkau dijamin masuk surga. Bapak dan Ibu kira-kira bisa membayangkan ini. Lalu ternyata Su'airah Al-Asadiyah ini memilih untuk bersabar dengan penyakitnya. Dan ketika kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, saya memilih sabar, tetapi doakan pada saat aku kumat, pada saat kemudian sakit ayahnya itu kumat, epilepsinya, aku sering bajunya tersingkap, aku malu. Doakan kepada Allah pada saat kumat itu kemudian tidak tersingkap. Itu saja yang didoakan oleh Rasulullah SAW, sehingga pada saat kumat dia kemudian tidak tersingkap bajunya itu. Maka disebutlah di dalam kitab ini adalah perempuan, wanita penghuni surga yang berjalan di bumi. Itu ditunjukkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada perawi hadis ini. Ini loh perempuan yang penghuni surga yang berjalan di muka bumi, memilih sabar dengan penyakitnya. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, ini pilihan yang diberikan oleh Rasulullah. Seandainya kita dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti ini, mana yang kita pilih kira-kira? Minta sembuh penyakitnya, atau kemudian tetap dalam penyakit itu lalu kemudian jaminannya surga? Ini tidak mudah, tidak mudah. Dan lebih hebatnya lagi, cuma meminta agar kemudian ketika sakit itu kemudian kumat, tidak dilihat orang karena dia malu. Auratnya terbuka pada saat dalam keadaan seperti itu. Dan coba kita lihat dan bayangkan berapa banyak perempuan-perempuan dan wanita-wanita sekarang, tidak ada satupun yang malu mempertontonkan aurat dirinya dalam keadaan sadar dan sengaja. Seorang yang sudah diberikan jaminan surga, dia pilih sabar dengan penyakit yang diberikan Allah, asal jaminannya surga. Ini pilihan yang tidak mudah. Sama persis dengan pilihan yang diberikan Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang utama yang nanti akan masuk pertama kali ke surga dari umatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq ketika sudah mangkel sama Mistah bin Usasa yang memfitnah anaknya ke sana kemari, padahal dia dibantu karena dia orang tidak punya, dibantu oleh Abu Bakar. Ternyata yang menyebar-nyebarkan fitnah anaknya itu selingkuh. Aisyah radhiyallahu anha itu kemudian selingkuh, istri Rasulullah SAW. Itu diantaranya yang sering banyak adalah Mistah bin Usasa yang dibantu oleh Rasulullah SAW, oleh Abu Bakar As-Siddiq ini. Siapa yang tidak mangkal? Tapi ketika bersumpah tidak akan lagi memberikan sesuatu kepada Mistah bin Usasa ini, ketika turun ayat yang kemudian membersihkan kondisi Aisyah itu, bahwa Aisyah tidak seperti itu, Allah menawarkan kepada Abu Bakar, sumpahmu yang tidak lagi mau membantu ini dalam hal yang wajar. Ini kita semua akan mengalami begitu, atau mungkin akan mengalami, tidak mungkinlah kita akan bantu, kok dia yang nyebar-nyebarkan, kok kita yang bantu. Lalu kemudian Allah tawarkan, maukah engkau memaafkan? Lalu berlapang dada dengan apa yang dilakukan oleh Mistah itu, jaminannya semua dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah semua dosa kita diampuni, surga jaminannya. Abu Bakar memilih berlapang dada, justru membantu beberapa kali lipat lebih dari sebelumnya. Ini pilihan-pilihan yang luar biasa. Kalau kita dihadapkan pada persoalan yang mungkin
kontennya sama. Maukah kita memilih seperti itu? Ada orang yang kita bantu, lalu dia malah menjelek-jelekkan kita, menjelek-jelekkan anak kita, menjelek-jelekkan keluarga kita, padahal dia kita bantu. Setelah kemudian kita paham bahwa apa yang dia jelek-jelekkan itu tidak benar, kira-kira masih mau bantu dia apa tidak? Tawaran Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Coba kamu maafkan, coba kamu berlapang dada, jaminannya kamu akan diampuni semua dosanya. Abu Bakar memilih itu. Ini pilihan-pilihan yang kalau kita dihadapkan seperti itu belum tentu sama seperti ini. Lebih memilih akhirat, kegelisahannya. Kita belum berada dalam ujian-ujian seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka perhatian kita sekarang adalah bagaimana kemudian melakukan amal yang kemudian amal itu menjadi amal yang dicintai oleh Allah, lalu menjadi amal-amal utama pada saat kita berada di waktu-waktu akhir kita itu yang tidak terlalu panjang. Maka kejarlah beramal yang kemudian bisa menjadi amal utama dan dicintai oleh Allah. Kaidah berikutnya saat ini kita akan bahas tentang bagaimana beramal itu supaya kemudian menjadi amal yang dicintai oleh Allah, menjadi utama. Kaidahnya yang kemudian disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu, amal yang kita lakukan agar menjadi amal yang utama dan dicintai oleh Allah adalah lakukan amal-amal itu secara mudah, sederhana. Jangan amal-amal yang menyulitkan, jangan melakukan amal yang kemudian menyulitkan diri kita sendiri. Lakukanlah amal itu yang mudah, sederhana, tetapi tepat, lurus, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu prinsip dasar di dalam ajaran agama kita itu adalah mudah. Tidak ada pembebanan dari Allah kepada manusia, kepada hambanya itu di luar kemampuan kita. Oleh karena itu di beberapa ayat banyak sekali disebutkan, beliau Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili kemudian memberikan contoh ayat-ayatnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Di ayat yang lain disebutkan, Quran surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kita kepada jalan-jalan kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kita kepada jalan-jalan yang menyulitkan. Quran surat Al-Maidah ayat 6, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin menyulitkan kita. Quran surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum minad dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan beramal yang mudah? Amal yang mudah tapi lurus, amal yang sederhana tapi lurus itu. Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ketika menafsir Quran surat Al-Hajj ayat 78 ini, beliau menyatakan Allah tidak membebani sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Dia juga tidak mengharuskan sesuatu yang menyulitkan kepada manusia, kecuali justru Allah itu memudahkan dan memberikan jalan keluar. Sejalan dengan penjelasan ini, Syekh Asy-Syinkiti itu menyatakan begini, Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa agama yang penuh dengan toleransi ini dibangun di atas keringanan dan kemudahan, bukan untuk menyulitkan serta menyusahkan. Allah Ta'ala telah menghapus dari agama ini sesuatu yang sulit dilakukan, tidak seperti umat-umat
terdahulu sebelum kita. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya agar menempuh jalan tengah, jalan yang mudah dalam beramal serta meninggalkan pembebanan diri yang berlebih-lebihan. Bahkan Imam An-Nawawi itu di kitab Riyadhus Shalihinnya itu menulis bab khusus tentang itu, al-iktisadu fit ta'ah, sederhana dalam beramal, sederhana dalam ketaatan kepada Allah. Nah, Imam An-Nawawi ini orang yang zuhud, orang yang wara', ilmunya banyak, dia banyak melakukan kajian-kajian keilmuan, sehingga kitabnya pun sekarang menjadi kajian-kajian. Ketika suatu saat ada orang yang bertanya kepada Imam An-Nawawi, kitab-kitab Anda ini sudah banyak, layak kalau seandainya kemudian punya madhab baru. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak buat madhab baru saja? Dengan begitu sangat tawaduknya Imam An-Nawawi menjawab, cukup buat saya sudah bermadhab kepada Imam Syafi'i saja. Begitu sangat zuhudnya. Dan beliau itu menulis di antara bab-bab yang beliau tulis di Riyadhus Shalihin itu adalah al-iktisad fit ta'ah, sederhana dalam beramal. Dan beliau lalu kemudian memberikan awal bahasannya tentang al-iktisad fit ta'ah itu mengutip Quran surat Toha ayat 1 sampai 3. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan kepada kamu bukan untuk menyulitkan, tetapi itu adalah sebagai sebuah peringatan buat orang-orang yang takut. Kenapa? Karena pada waktu itu, saat kemudian Al-Quran sudah turun itu, lalu kemudian Rasulullah dan para sahabat mengamalkan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Lalu kemudian orang-orang musyrik Quraisy itu menyatakan, Quran yang diturunkan itu, apa-apa yang ada pada Muhammad itu pasti akan menyulitkan kamu, akan membuat susah dengan aturan-aturannya. Lalu kemudian Allah membantah bahwa Quran itu tidak diturunkan untuk menyulitkan manusia, tetapi justru akan menjadi peringatan buat orang-orang yang takut kepada Allah. Apakah kita kemudian akan sama seperti orang-orang musyrik Quraisy, seolah-olah kemudian ajaran-ajaran agama itu sesuatu yang menyulitkan? Padahal sekarang penelitian tentang apapun ritual ibadah dalam Islam itu sungguh sangat luar biasa. Mulai dari sholat dikaji, gerakan-gerakan sholatnya, mulai dari kemudian puasa yang luar biasa, haji, zakat, semua amalan-amalan silaturahim, kemudian membantu orang lain yang akan membahagiakan, semua ritual yang kemudian diajarkan oleh Allah dan Rasulullah itu ternyata luar biasa hebatnya. Pengaruhnya terhadap kemanusiaan kita, pengaruhnya terhadap kefitrahan kita dan kesehatan kita, semuanya punya nilai yang luar biasa. Lalu akankah kita kemudian justru melakukan hal yang sebaliknya? Bodoh, sangat naif kalau kita kemudian berperilaku seolah-olah seperti orang musyrik Quraisy itu. Kalau kemudian menganggap ajaran-ajaran Islam itu sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang menyulitkan. Nah, oleh karena itu kemudian ayat yang menjadi pembuka dalam bab al-iktisad fit ta'ah itu oleh Imam An-Nawawi, sama-sama harus kita pahami bahwa ajaran-ajaran agama kita ini adalah pada dasarnya adalah bukan untuk menyulitkan, tapi adalah kemudahan-kemudahan, karena semua yang diperintahkan itu pasti sesuai dengan kefitrahan kita, karena Allah Maha tahu terhadap desain yang kemudian sudah dibentuk manusia itu modelnya bagaimana. Tentu tidak akan menyulitkan, pasti akan mudah. Saya ingin kemudian lanjutkan hadis yang kemudian dijadikan dasar oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu, supaya amal yang kita lakukan itu dicintai dan menjadi amal utama, itu adalah amal yang dilakukan harus benar dan mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbuddin ilallah
al-hanifiyah as-samhah. Hal-hal yang dicintai Allah dalam agama ini adalah yang dilakukan dengan lurus dan mudah. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar menjelaskan kata ahabbuddin, hal-hal yang dicintai dalam agama itu adalah amal-amal yang dilakukan itu benar dan mudah. Ini akan lebih dicintai oleh Allah. Nabi SAW dengan tegas mengingkari amal-amal yang dilakukan secara berlebih-lebihan, apalagi kemudian menyusahkan dan menyulitkan dirinya. Rasulullah mengingkari itu. Perbuatan-perbuatan kemudian dilakukan menyulitkan dirinya sendiri dalam beramal. Beliau lalu kemudian memberikan beberapa contoh riwayat-riwayat. Mari kita renungi bersama. Riwayat yang pertama itu hadis Anas bin Malik. Nabi SAW suatu saat masuk masjid. Nah, ketika masuk masjid itu kemudian dilihat ada tali, ya, antara tiang satu dengan tiang yang lain. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa ini? Tali apa ini? Lalu kemudian para sahabat menjawab, Zainab memasangnya ya Rasulullah. Karena pada saat sholat, kalau dia kemudian tidak kuat, ngantuk gitu, lalu kemudian Zainab berpegang dengan tali. Lalu apa kemudian yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kulluhu lisalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarkud. Lepas tali itu, lepas, kata Rasulullah. Udah lepas tali itu. Kalian sholat dalam keadaan seger. Kalau kemudian sudah capek, lelah, ngantuk, tidur aja dulu. Itu luar biasanya. Itu riwayat yang pertama. Bisa bapak dan ibu renungkan itu. Karena orang yang sholat dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan lelah, nanti ayat-ayat yang dibaca atau doa-doa yang dibaca bisa terbolak-balik, tidak sadar. Mau baca Rabbi firli menjadi Rabbi la tafirli, ampuni aku menjadi jangan ampuni aku. Banyak terbalik-balik. Hati-hati. Kalau kita sedang dalam keadaan seperti itu, tidak usah menyulitkan diri. Itu yang pertama. Riwayat yang kedua, ini sudah hadis yang masyhur dari Anas bin Malik juga, ketika ada 3 orang yang datang kepada Rasulullah SAW, ingin menemui Rasulullah SAW, lalu kemudian belum ada Rasulullah waktu itu, lalu bertemu dengan istri beliau, ingin tahu apa yang menjadi ibadah Rasulullah SAW. Lalu kemudian di antara mereka menyatakan, biasa saja kayaknya amal Rasulullah itu, padahal Rasulullah akan diampuni, sudah diampuni dosanya sebelum dan sesudahnya gitu. Maka kemudian ada di antara mereka menyatakan, amma ana fa usalliyal laila abada. Kalau begitu saya akan salat malam terus, tidak mau tidur. Wa qala al-akhar wa ana asumud dahra wala uftira. Kalau begitu saya ingin puasa dan tidak ingin kemudian tidak pernah puasa, terus puasa. Wa qala al-akhar wa ana atazilun nisa fala atazawwaju abadan. Aku akan menjauhi perempuan dan tidak mau kawin. Nah, saat Rasulullah SAW datang, aku mendengar begini begitu, kamu mengatakan begini begitu, maka kemudian Rasulullah menyatakan, ama wallah inni la ahsakum lillah wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arkudu wa atazawajun nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni. Aku ini loh, kata Rasulullah SAW, paling takut kepada Allah. Aku orang yang bertakwa kepada Allah. Aku ya puasa tapi kemudian tidak puasa, sholat juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka dia bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. Nah, ini penting
buat kita hadirin yang dirahmati Allah, bahwa jangan kemudian melupakan atau menyulitkan diri kita, karena kerahiban itu, menjadi kependeritaan itu, menyulitkan diri sendiri, itu bukan ajaran agama kita, bukan ya. Bahkan kalimat Mutarraf bin Asyikir itu ketika melihat anaknya beribadahnya terlalu luar biasa sampai melupakan gitu ya, melupakan apapun dunia, lalu beliau mengatakan begini, "Nak, kebaikan itu berada di antara dua keburukan." Apa dua keburukan itu? Berlebih-lebihan atau mengenteng-entengkan. Nah, itu diingatkan. Jadi kebaikan itu berada di antara dua keburukan. Keburukan pertama itu adalah terlalu berlebih-lebihan, dan yang kedua adalah terlalu memudah-mudahkan atau mengenteng-entengkan. Yang ketiga, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, suatu saat Nabi berkhutbah, lalu kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri. Nah, laki-laki itu kemudian bertanyalah Rasulullah, siapa itu? Lalu dijawab oleh para sahabat, itu Abu Israil. Dia bernadar ya Rasulullah, dia bernadar dia akan berdiri waktu panas, lalu kemudian tidak akan duduk, dia juga tidak akan berbicara walaupun sedang berpuasa. Jadi dia bernadar supaya menunjukkan kesulitan dirinya. Dia kemudian waktu puasa dia berdiri, berpanas-panas, tidak mau duduk, tidak mau bicara. Nadarnya begitu. Nah, kemudian Rasulullah menyatakan, "Muruhu falyatakallam wal yastadil wal yaqmut wal yutimma shaumahu," kata Rasulullah. Perintahkan supaya dia bicara, perintahkan dia berteduh, perintahkan dia duduk, tetapi juga perintahkan dia sempurnakan puasanya. Jadi jangan kemudian menyulitkan diri. Lakukan amal itu dengan benar, dan amal itu pasti menunjukkan yang mudah, tidak kemudian untuk menyulitkan diri kita. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halakal mutanatti'un." Qala hasalasan. Rasulullah menyatakan, "Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un." Celaka orang yang berlebih-lebihan. Dalam hal apa saja. Dalam urusan dunia, apalagi kemudian agama bahkan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan begitu. Maka di kitab Nasail Ibad itu disebutkan orang itu hancur binasa karena berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam makan dan minum, berlebih-lebihan dalam tidur, berlebih-lebihan dalam berbicara, itu akan membinasakan dan menghancurkan dia. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, dan ini menjadi kuncinya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dina yusrun wala yusaddad din illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa absiru wasta'inu bil ghadwati war rauha wa syai'in minad duljah." Rasulullah menyatakan, sesungguhnya agama itu mudah, dan siapa saja yang mempersulit agama, dia akan kalah. Oleh karena itu kerjakan dengan tepat, dekatkan dan bersuka hatilah, serta mintalah tolong kepada Allah di waktu pagi, sore, serta sedikit di waktu malam. Nah, ini kuncinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi kalau agama itu mudah, maka kuncinya adalah saddidu. Maka lakukan amal itu sebagaimana yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa, waqaribu, paling mirip lah, paling dekat. Kemudian wa absiru, lalu kemudian bersukarialah, senanglah ketika melakukan amal ibadah itu, karena Allah akan memberikan pahala buat kita. Kuncinya di situ saja. Lalu mintalah tolong kepada Allah tiap pagi dan sore agar amal yang kita lakukan itu mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan petunjuk yang benar, yang sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Itu amal yang kita lakukan. Nah, kemudian berikutnya adalah riwayat yang terakhir yang disebutkan tentang masalah jangan terlalu menyulitkan itu
adalah riwayat dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu an berkata, Nabi mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Salman dan Abu Darda itu dipersaudarakan, jadi Muhajirin dan Ansor. Rasulullah sering mempersaudarakan begitu. Nah, suatu saat Salman itu datang ke Abu Darda, ke rumahnya Abu Darda. Sampai di rumah Abu Darda, kemudian melihat istri Abu Darda itu mutabaddilah, pakai baju kerja saja, pakai baju dapur. Lalu kemudian ditanya sama Salman, kok bajunya seperti itu? Apa jawabnya Abu Darda? Apa jawabnya istrinya Abu Darda? Saudaramu itu Abu Darda sudah enggak mau aku. Laisa lahu hajatun fid dunya. Abu Darda itu sudah enggak mau dunia. Aku saja istrinya enggak direken, enggak dilihat. Mendengar itu Salman kemudian sudah tahu, oh begitu ya, begitu. Nah, suatu saat Abu Darda bilang, "Kul fa inni shaim." Ini makan. Karena tamu kan, Salman itu tamu. Ya, ini makan. Aku puasa katanya. Apa katanya Salman? Ma ana biakilin hatta takul. Aku ndak mau makan hidanganmu kalau kamu yang ndak makan juga bareng aku. Akhirnya Abu Darda makan bareng. Nah, malam harinya Abu Darda itu mulai habis isya itu tidak tidur, ngajak Salman sholat. Apa kemudian yang dikatakan oleh Salman? Nam, udah tidur aja dulu. Tidur, akhirnya tidur karena dia menghargai tamu dan menghargai saudaranya. Ya, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Di 2/3 malam itu lalu kemudian bangun lagi, ngajak sholat sama Salman, Abu Darda. Apa jawab Salman? Nam, tidur dulu. Baru kemudian di 1/3 terakhir kemudian Salman mengajak sholat, baru sholat di 1/3 terakhir. Nah, lalu kemudian Salman menyatakan begini kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqa wa inna li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Tuhanmu itu memiliki hak, dirimu juga punya hak, keluargamu juga punya hak, maka penuhilah hak-hak mereka itu masing-masing. Itu yang disampaikan Salman kepada Abu Darda. Dan ketika kemudian diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan sodaka Salman, benar Salman. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian menjadi kunci buat kita. Saya sedikit panjang sedikit pelajaran buat kita. Jangan kemudian dengan alasan beribadah lalu para suami itu tidak ngereken istrinya. Mereka punya hak, istri kita punya hak, anak-anak kita punya hak. Ya. Saya ingin sampaikan, ada seorang sufi yang luar biasa, namanya itu adalah Al-Munafi. Beliau itu punya istri, menikah dengan budak tua. Coba bayangkan, menikah dengan budak tua, seorang perempuan yang ingusnya sering meler. Tapi yang dilakukan oleh Al-Munafi ini selalu nyiapkan sandalnya istrinya. Lalu setiap nyiapkan sandal istrinya lalu mengatakan, maafkan aku wahai istriku, aku masih banyak kekurangan, tidak berbuat baik kepada engkau. Apa ndak hebat ya? Seorang yang ahli ibadah, dekat pada Allah, tapi urusan-urusan istrinya dia ladeni. Padahal istrinya itu sudah jelek, ingusan lagi, tapi dilayani. Luar biasanya. Bagaimana dengan kita? Perintah Allah, wa asiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah kamu dengan istrimu sebaik. Jangan ketika bapak-bapak kemudian berbuat baik pada istri, lalu kemudian disebut sebagai isti. Ikatan suami takut istri, bukan.
engkau todus pasti kau cak iyalah lagi takok kabini. Nah bukan, kebaikan yang kita lakukan adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ditegur oleh Salman model Abu Darda. Lah aku ndak direken katanya, makanya aku kerja aja terus gitu kan. Harusnya kan berhias sebagai seorang istri. Bapak dan Ibu sekalian, kesimpulannya ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Lalu bagaimana orang melakukan amal tengah-tengah atau mudah itu? Maka disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu, pertama, beramal secara tepat, mendekati, lalu kemudian bergembira. Jadi amal itu yang baik itu adalah pokoknya yang benar, sadid itu. Jadi itu persis berusaha untuk apa yang dilakukan, yang diajarkan oleh Rasulullah modelnya begini, lakukan itu. Atau paling tidak dekat, mirip. Dan pada saat melakukan maka senang. Yang kedua, jangan seorang hamba itu membebani dirinya dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Ya, sudah disebutkan ayat-ayatnya tadi itu yang menjadi dalil bahwa kita tidak boleh beramal dengan di luar kemampuan kita. Nah, amal itu tidak bisa dilakukan di luar kemampuan kita, pertama karena amal itu sendiri memang tidak sanggup untuk dilakukan, ya, tidak sanggup. Jadi sholat terus malam hari itu tidak akan sanggup, dan itu akan membosankan. Agama tidak mengajarkan begitu. Puasa terus, lalu kemudian gak lihat perempuan gitu loh, gak menikah gitu. Itu di luar itu. Allah tidak membebani itu. Ya. Kemudian amal yang kita lakukan itu, lakukan amal yang dilakukan secara kontinu. Yang sudah dibahas kemarin, ahabbul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa inqalla. Kemudian amal yang dilakukan itu diusahakan tidak membosankan dan tidak memberatkan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Ini penting kalimat ini. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak pernah jemu dan bosan kecuali kamu sendiri yang bosan. Coba bayangkan kalau sampai kemudian Allah melupakan kita, nasullah fa nasyahum. Karena mereka melupakan Allah, maka akan dilupakan oleh Allah. Hati-hati, jangan melakukan amal yang kemudian kita giat, rajin, lalu berhenti. Na'udzubillah. Itu bukan amal yang utama. Lakukan yang sederhana, yang mudah, tetapi itu kontinu bisa dilakukan. Sekarang pertanyaannya, bukankah ada riwayat yang menyatakan bahwa amal yang dilakukan itu tergantung kepada kesulitan dan kepayahannya? Betul. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili kemudian menjelaskan begini. Maksudnya begini. Gambarannya, sederhananya, orang yang datang ke masjid untuk sholat jamaah yang jaraknya lebih jauh dari masjid ini, itu amalnya lebih banyak pahalanya ketimbang yang dekat dari masjid ini, karena digantungkan kepada kepayahan dia. Jadi orang yang tetangga masjid datang ke sini, jalan masih lebih pahalanya dari kemudian datang berjalan. Itu pahalanya lebih besar karena memang sesuai dengan keletihannya, kepayahannya. Jadi tidak kontradiksi. Nah, yang salah itu adalah dengan mendengarkan hadis ini bahwa orang yang datang jaraknya lebih jauh berjalan ke masjid ini akan dapat pahala lebih besar. Yang salah itu adalah tetangga masjid hanya ingin mengamalkan itu, pemahaman yang salah. Tetangganya masjid, motor jalannya, motor ke sana masih, motor baru ke sini. Itu adalah menyulitkan dan bukan tambah dikasih pahala, tapi justru dicela dengan perbuatannya karena dia menyulitkan dirinya sendiri. Jadi kalau ada bertanya, bukankah ada riwayat yang menyatakan sesuai dengan keletihan dan kepayahannya? Apa tidak kontradiksi dengan konsep bahwa beramal itu harus yang mudah, yang tidak menyulitkan? Ternyata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu memberikan gambaran itu.
Jadi yang dekat masjid ya datang saja sesuai dengan jaraknya. Yang lebih jauh tentu pahalanya lebih besar karena dia lebih panjang langkahnya. Yang salah itu tetangga masjid mualang motor-motor mencari langkah, lalu itu tidak ada. Justru itu tidak dapat pahalanya, tidak ditambah, tapi justru dicela dengan perbuatannya karena dia menyulitkan diri sendiri, seperti yang kemudian disebutkan dalam beberapa riwayat dan hadis itu. Bapak dan Ibu sekalian, kesimpulannya adalah agama itu mudah. Jalankan amal itu dengan tepat sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, atau paling tidak mirip-mirip. Jangan berlebih-lebihan, jangan mengenteng-entengkan, hindarkanlah hal yang menyulitkan dalam agama karena Allah tidak menghendaki itu. Justru orang-orang yang kemudian punya keinginan untuk melakukan dengan senang hati, maka dia akan dimudahkan jalannya untuk melakukan amal. Tetapi ingat, memang pahala itu tergantung juga kepada kelelahan, kepayahan ketika dia beramal dan pengorbanannya. Tetapi maknanya adalah bukan taklifnya itu karena sulitnya, karena Allah tidak ingin menyulitkan kita, tetapi saat melakukan dia payah dan punya pengorbanan adalah karena kesabarannya saat dia menjalankan amal itu. Jadi pahalanya orang yang jauh jalannya ke masjid itu bukan karena masalah sulitnya atau payahnya dan capeknya, bukan, tetapi dinilai karena kesabarannya saat dia diuji dengan jarak yang jauh tetapi tetap mau datang untuk menjalankan ibadah salat berjamaah. Jadi kesabarannya, karena Allah sendiri tidak ingin hamba-hambanya dalam keadaan kesulitan dan menyulitkan dalam beragama. Lakukan amal dengan mudah, yang terus bisa dilakukan, jangan menyulitkan diri karena Allah tidak menghendaki itu, sehingga insya Allah amal yang kita lakukan menjadi amal yang utama, dicintai oleh Allah karena kontinuitas yang dilakukan dan karena kita tidak menyulitkan diri. Amal-amal yang dilakukan dengan petunjuk Allah, petunjuk dari Rasulullah SAW, inilah amal yang dicintai dan menjadi amal-amal yang utama. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.